Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sujud wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Buka, udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jemaah sholat tarawih yang kami muliakan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang alhamdulillah atas rahman dan hikmahnya pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka sholat tarawih bersama. Keduanya salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembimbing kita sekalian, membawa satu risalah yang ditemukan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah IKMP sudah berusia 26 tahun. Jadi wajar kalau mungkin para pendiri, para pengurus, jemaah maupun Imam Masjid Al-Mustaqim telah ada yang berpulang ke rahmatullah. Untuk itu mari kita doakan mudah-mudahan beliau tersebut diterima amalnya, diampuni dosanya, dilapangkan jalannya, dan ditempatkan di surganya. Dan yang kedua, pada saudara-saudara kita yang sakit, yaitu terutama Ibu Tati Maulana, istri dari Bapak Ketua Umum kita, juga ibu mertua dari Pak Rizal Ahmad yang sekarang dalam keadaan di rumah sakit. Marilah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan. Khususan hati ya Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, salat tarawih malam ini penceramahnya adalah Dr. Andes Haji Sultan Safir dari UIT yang alhamdulillah telah hadir di muka kita bersama. Sedang salat subuh besok insya Allah akan diisi Bapak Dr. Andes Mahmudin Sirait. Sementara imam kita adalah Ustaz Haji Ja'far Hasibuan, yang mana beliau dulu adalah muazin di masjid kita ini. Selanjutnya untuk tarawih besok malam, insya Allah akan dipimpin imam tarawih yaitu Ustaz Dr. Andes Haji Fadlan Zainuddin. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, infak Ramadan. Kemarin malam terkumpul 6.803.000, lalu sholat subuh 1.812.000, total infak untuk tarawih dan subuh 18.244.000. Sementara uang buka puasa alhamdulillah sudah terkumpul 9.550.000. Jadi total kas kita pada saat ini 27.794.000. Mudah-mudahan yang berinfak insya Allah menjadi ahli surga, dan yang belum berinfak masuk surga juga. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak tercinta, jangan sampai kita terlena oleh goda dunia dalam menjalani hidup yang tersisa. Mari kita bergiat mencari bekal buat negeri akhirat yang kekal. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu qaimun dan qaimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat umur, kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di masjid ini pada malam hari yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Semoga kita nanti bertemu dan bersama dengan beliau di yaumil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Diberikan topik kajian atau ceramah malam ini adalah target kita di bulan Ramadan ini. Tentunya semua kita punya target di dalam hidup yang harus kita capai, termasuk jangka pendek di bulan Ramadan ini, dan bermacam-macam target kita. Mungkin sebahagian targetnya sangat tinggi, mencapai takwa yang paripurna, tapi mungkin sebahagian hanya melepaskan kewajiban semata, tidak ada target lebih daripada itu. Sudah banyak dikaji tentang saum dan Ramadan dan puasa, baik itu dari segi fadilah, keutamaan-keutamaannya, maupun dari sisi hikmah-hikmahnya. Salah satu hikmah daripada saum, sebagaimana disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang ulama yang banyak bicara tentang hikmah-hikmah ibadah. Beliau menulis kitab judulnya Al-Ibadatu fil Islam. Di dalam kitab itu beliau uraikan panjang tentang hikmah yang terdapat di dalam saum atau puasa. Salah satunya adalah taqwiyatul lirruh, membangun kekuatan ruh. Kita kalau dalam menata fisik atau jasmani itu sudah kita lakukan secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing kita. Kita tidak biarkan jasmani kita sakit berlama-lama. Kita tidak ingin kelaparan, kita tidak ingin haus. Semua kita lakukan untuk mengatasi semua tadi. Tetapi kalau kita bicara rohani atau ruh, mungkin tidak semua kita besar perhatiannya terhadap ruh tadi. Mungkin kalau kita lihat hari ini ruh kita itu sudah sakit, lemah dia. Ada penyair sufi mengatakan, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati atatlubur ribha mimma fihi husran aqbil 'ala nafs wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Wahai budak jasmani, sudah berapa lama Anda mengabdi kepada jasmanimu itu? Apakah kamu mengira dapat keuntungan
dari jasmanimu itu. Tidak. Oleh karena itu, berpalinglah perhatianmu kepada jiwamu. Sempurnakanlah kemuliaan jiwamu itu. Ketahuilah kemuliaanmu terletak di dalam jiwamu, bukan terletak di tubuhmu. Kira-kira begitu makna ungkapan tadi. Jadi ini yang pertama, bahwa bagaimana kita membangun kekuatan roh kita itu di saat atau selama kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Semangat berbuat baik kita harus meningkat, kemauan kita untuk beramal harus semakin tinggi. Itu tandanya ruh kita semakin kuat. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Itu target kedua kita, membersihkan jiwa kita dari segala pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari luar maupun yang muncul dari diri kita sendiri. Imam Ali bin Abi Thalib ada mengatakan, man jama'a sitta khisalin falam yada'u lil jannati mutliban wala 'alan nari muhriban. Siapa yang sudah mengumpul 6 macam, maka pantaslah dia meminta sorga dan minta dijauhkan dari neraka. Yang pertama kata beliau, man 'arafa Allah fa'ata'ah. Dia mengenal Allah lalu kemudian dia taat kepadanya. Artinya bahwa bapak dan ibu-ibu, tidak cukup ilmu kita saja yang tinggi, tidak cukup kita tahu Allah, kita hafal nama-namanya, tapi tidak kita patuhi. Yang kedua, man 'arafa syaitan fa'asahu. Dia mengenal syaitan, kemudian dia lawan syaitan itu. Nah, ini yang dimaksud tadi, tazkiyah tadi. Kita harus mampu membersihkan diri kita, membersihkan diri kita, melepaskan kita daripada pengaruh-pengaruh jahat syaitan. Kita semua tahu bahwa syaitan itu adalah musuh, tapi tidak semua kita sanggup melawan syaitan itu. Hari ini sering disebutkan, paling tidak ada yang mengatakan bahwa iblis itu sebetulnya sudah mau pensiun dia sekarang. Jadi sudah mengadu dia sama Tuhan, tak usah lagi lanjut dia, pensiun dini saja iblis itu. Lalu ditanya, kenapa dia mau pensiun? Tidak perlu lagi dia menggoda manusia hari ini, karena sudah banyak manusia mirip syaitan katanya. Dan aku sakit hati, kata iblis, asal ada perbuatan jahat aku yang dituduh penyebabnya, padahal bukannya aku suruh lagi dia, katanya. Tapi ini ya tidak benar. Yang lebih sakit hati lagi iblis, ketika pelaku-pelaku kejahatan itu sudah banyak melakukan kejahatan, lalu dia pergi naik haji, dilemparinya pula aku di sana, katanya. Padahal Tuhanku yang melempari itu kawan akrabku itu, katanya. Dan kalau dia pulang, aku pula yang menyambut dia, katanya, dia selama haji. Jadi bapak dan ibu, ada benarnya kalau kita pikir-pikir bahwa kadang-kadang perbuatan manusia itu sudah melampaui batas. Mungkin syaitan hanya menyuruh dia membunuh, tapi setelah dia bunuh, dia potong-potong lagi, lalu kemudian dia bakar lagi. Apakah sampai seperti itu perintah syaitan yang harus dipatuhinya? Kalau kita setiap hari mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi belum tentu kita melawan syaitan itu. Banyak disebut dalam ayat bagaimana keinginan syaitan itu. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu sangat suka terhadap permusuhan di antara kamu, saling benci, tidak harmonis. Itu adalah keinginan syaitan kepada manusia, dan itu masih terjadi di tengah kehidupan kita. Kita sama mengaku beriman, dan Tuhan kita sama, kitab suci kita juga itu juga.
tapi belum tentu hati kita bisa menyatu. Inilah bapak-bapak yang harus kita capai lewat Ramadan ini. Kalau di dalam kajian tasawuf, maksiat itu ada 4 macam jenisnya. Ada disebut maksiat rububiyah, yang kedua ada maksiat syaitaniyah, yang ketiga ada maksiat sabu'iyah, yang keempat ada namanya maksiat bahimiyah. Maksiat rububiyah itu adalah perilaku yang sesungguhnya bukan sifat-sifat manusia, tapi adalah sifat-sifat Allah, tapi diambil alih oleh manusia. Seperti halnya Fir'aun, dia sesungguhnya makhluk, tapi ingin dia memperbudak manusia. Itu adalah maksiat rububiyah namanya. Yang kedua maksiat syaitaniyah, sifat-sifat setan diambilnya, suka atau dengki, iri hati, kemudian suka mengajak orang berbuat jahat. Itu adalah sifat-sifat syaitan. Tapi ada orang seperti itu disebut maksiat syaitaniyah. Kemudian ada maksiat sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya buas. Ada manusia buas, dia tidak hanya mengambil dan memakan haknya, tapi merampas hak orang lain, sebagaimana halnya hewan-hewan yang buas. Itu disebut maksiat sabu'iyah. Kemudian ada maksiat bahimiyah. Maksiat karena perilakunya seperti hewan ternak, tidak punya sopan, tidak ada rasa malu, tidak punya perasaan. Hal-hal seperti itu adalah sifat-sifat bahimiyah yang kalau ditiru atau dilakukan oleh manusia disebutlah itu maksiat bahimiyah. Dan itu berulang-ulang kita lihat di dalam Al-Quran, bahwa Allah menyebut ada di antara manusia itu kal an'am, seperti hewan ternak. Na'udzubillah min dzalik. Dengan ibadah Ramadan, puasa yang kita lakukan ini, dapat kita mempertahankan kemuliaan kita yang memang fitrah manusia itu dikatakan Allah adalah mulia. Wa laqad karramna bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan kita sanggup dan mampu menjaga kemuliaan kita, kemuliaan keluarga kita, dan bahkan kemuliaan dan kehormatan bangsa kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim alaihi.